Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 4 yaitu arti bertobat. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita sama-sama memohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Engkau, Tuhan yang telah memelihara kami, sehingga kami boleh senantiasa sehat dan baik-baik saja sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami akan belajar tentang arti bertobat. Kami memohon Tuhan memimpin dan memberkati kami untuk materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kita akan mulai dengan arti daripada kata bertobat itu sendiri. Nah, bertobat itu adalah bagaimana kita ketika telah melakukan dosa, kita menyesali perbuatan yang telah kita lakukan itu. Nah, dosa pasti adalah satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita menyadari itu dan kita harus menyesalinya dan kita bertekad untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan tersebut. Nah, itulah arti bertobat. Nah, pertobatan memiliki satu makna yang sangat penting dan ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu yang pertama kita harus menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian makna pertobatan yang berikutnya adalah kita kembali kepada Allah dan memohon pengampunan. Dan yang terakhir adalah pertobatan artinya memiliki makna penting yaitu kita akhirnya membenci dan menjauhi kejahatan. Jadi di sini kita diingatkan mengenai makna penting tentang pertobatan, yaitu setelah kita melakukan kesalahan kita harus segera mengingat setiap perbuatan yang kita lakukan dan ketika kita sadar bahwa itu adalah salah, maka kita harus segera kembali datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Nah, mengapa sih kita perlu bertobat? Di dalam Alkitab, di sini Misita ada menuliskan 2 ayat Alkitab untuk menjadi bahan pelajaran kita. Yang pertama, dalam Ibrani pasal 10 ayat 27. Di situ menjelaskan kenapa kita harus bertobat, yaitu manusia kalau sudah jatuh di dalam dosa, manusia itu akan dihakimi oleh Allah. Dan manusia itu akan dihanguskan bersama-sama orang durhaka lainnya. Artinya masuk ke dalam penghukuman kekal. Dan yang kedua, jika kita tidak bertobat, nah di sini dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 tentang akhir zaman. Nah, di sini dikatakan kalau kita tidak bertobat dari kejahatan-kejahatan kita akan dibinasakan melalui nyala api neraka. Jadi sangat penting untuk kita menyadari kesalahan kita dan datang kembali kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas memberikan satu contoh tentang pertobatan itu sendiri. Nah, dalam Lukas ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pertobatan dengan memberikan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum masuk kepada perumpamaan tentang anak yang hilang, kita ingin memberikan penjelasan sedikit tentang perumpamaan. Apa sih perumpamaan? Nah, perumpamaan adalah sebuah ungkapan kiasan atau perbandingan mengenai satu keadaan atau peristiwa. Jadi, satu keadaan itu dikiaskan atau dilukiskan dengan sebuah peristiwa. Nah, tujuannya apa sih? Supaya orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus saat itu dan kita hari ini yang mendengar, membaca firman Tuhan, kita bisa lebih mudah memahami apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah satunya tentang pertobatan yang menjadi materi kita hari ini. Kita akan lihat sekarang tentang cerita atau perumpamaan tentang dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran. Seorang bapak memiliki 2 orang anak sulung dan anak bungsu. Nah, lalu anak bungsu ini tiba-tiba meminta harta warisan kepada ayahnya. Ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh anak ini. Kenapa?
Karena harusnya harta warisan itu diberikan kepada anak setelah orang tua meninggal. Tetapi di sini anak bungsu ini memintanya ketika ayahnya masih hidup. Oleh sebab itu diperhitungkan menjadi sebuah pelanggaran. Nah, ketika anak ini meminta, ayahnya pun memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Akhirnya anak bungsu ini mendapatkan hartanya dan ia jual sehingga ia mendapatkan uang yang banyak. Wah, dengan uang yang banyak itu dia hidup bersenang-senang, dia hidup semaunya dan hidup berpoya-poya. Nah, di sini Misita berikan ringkasan untuk cerita ini. Setelah anak itu menghabiskan uangnya, akhirnya timbullah bencana kelaparan di negeri di tempat ia hidup berpoya-poya itu. Nah, pada saat itu ia sudah menjadi orang yang miskin, sudah tidak memiliki harta lagi. Nah, ketika dia sudah tidak memiliki harta lagi, dia berusaha untuk mencari pekerjaan supaya ia bisa tetap hidup. Akhirnya ia mendapatkan pekerjaan menjadi penjaga babi di sebuah ladang. Nah, ketika dia menjadi seorang penjaga babi, aduh, di situ dia merasakan akhirnya kesusahan yang akhirnya ia alami karena ia telah berpoya-poya dan meminta harta sesegera itu. Akhirnya dia mulai teringat tentang kehidupannya, tentang ayahnya yang baik, ayahnya yang memiliki pekerja yang banyak. Nah, saking dia lapar, dia sempat ingin memakan makanan yang dimakan oleh babi. Tetapi teman-temannya tidak memberikannya. Nah, ketika dia mulai sedih, ia mulai terpuruk seperti itu, mulailah ia menyadari dan di dalam hatinya ia menyesali perbuatannya. Aduh, aku telah salah karena telah meminta harta dari ayahku. Dan aku telah salah karena telah hidup seenaknya dan semau-maunya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak saat itu dan kepada kita hari ini bagaimana anak bungsu ini setelah ia menyadari kesalahannya, ia salah karena telah meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup dan ia salah karena telah hidup berpoya-poya dan hidup semaunya tanpa aturan. Itu kesalahannya. Nah, setelah ia menyadari, ia pun memutuskan untuk kembali kepada ayahnya, kepada bapaknya. Kalau kita hari ini, kita sebagai anak Tuhan, kita menyadari telah melakukan dosa, maka kita harus segera memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Wah, bapaknya ketika melihat anaknya kembali, wah dia sangat senang. Dan ia pun menerima anaknya dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, ini pengajaran yang terdapat di dalam perumpamaan anak yang hilang ini sehubungan dengan pertobatan. Anak bungsu itu menggambarkan anak Tuhan yang melakukan kesalahan, yaitu kita anak Tuhan hari ini. Kemudian Bapa menggambarkan Tuhan Yesus yang mengasihi kita senantiasa. Tuhan Yesus akan sangat senang sekali anak-anak ketika kita sudah melakukan dosa, kemudian kita menyadari dan kita segera kembali kepada Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Sama seperti Bapa dari anak bungsu ini, demikian juga Tuhan kita. Tuhan sangat senang kalau kita kembali kepadanya. Karena ingat, jika kita tidak bertobat, maka Ibrani pasal 11 dan Wahyu pasal 21 tadi mengingatkan bahwa ada satu penghukuman kekal yang akan kita. Oke, ini adalah rangkuman untuk materi hari ini. Harap anak-anak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kita akan mengakhiri materi hari ini dengan berdoa, doa dipimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan beri kepada kami hari ini. Kami boleh belajar tentang bagaimana Engkau memberitahukan kepada kami perihal pertobatan. Kami tahu hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh senantiasa menyadari setiap kesalahan yang kami lakukan, dan kami boleh segera kembali kepada Engkau, mengakui kesalahan kami, memohon pengampunan daripada Tuhan, agar kami tidak termasuk dari orang-orang yang akan menerima penghukuman kekal di neraka. Mohon bantuan-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami boleh senantiasa menjaga diri kami, menjaga kekudusan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji dimuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.